Dok, kalau gulanya tinggi itu pasti tensinya tinggi juga ya? Nah, belum tentu sih. Halo Nephro Friends, siapa yang punya gula darah yang tinggi, diabetes lah ya, atau mungkin belum sampai diabetes, prediabetes, gula darah sudah mulai naik. Apakah orang-orang dengan gula darah yang tinggi ini dia pasti akan menderita hipertensi atau tensi yang naik atau tensi tinggi? Ya sebenarnya kalau dibilang pasti tidak ada pasti gitu ya, karena di dalam ilmu kedokteran itu semuanya pasti, semuanya tidak ada yang pasti gitu. Karena yang ada itu adalah peluang. Jadi seberapa besar peluang seseorang dengan gula darah tinggi atau mungkin menderita diabetes, seberapa besar peluangnya dia itu menderita hipertensi juga. Nah, kalau bicara peluang ya biasanya kan kalau orang dengan gula darah tinggi atau diabetes itu sebagian besar yang kita bicarakan ini diabetes tipe 2 ya, yaitu diabetes yang disebabkan oleh gaya hidup yang nggak sehat. Dan kalau gaya hidup tidak sehat itu tidak hanya menyebabkan satu penyakit metabolik biasanya. Teman-teman pasti pernah dengar yang namanya sindroma metabolik. Sindroma metabolik itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu sudah ada gangguan metabolisme. Biasanya karena pola hidup yang nggak bagus, pola makan yang nggak bagus, tidak olahraga rutin. Jadi bentukan orangnya itu gemuk atau tidak harus gemuk tapi perutnya buncit gitu. Nah, banyak tuh yang kayak gitu. Itu namanya sindroma metabolik. Nah, sindroma metabolik itu tidak hanya masalah di kolesterol gitu ya, tapi biasanya sindroma metabolik itu disertai juga oleh prediabetes. Jadi gula darah udah mulai naik tapi belum sampai diabetes. Ditambah dengan hipertensi atau prehipertensi, di mana tensi itu mulai naik di atas normal bahkan belum sampai hipertensi ya. Itu namanya sindroma metabolik. Dan biasanya kondisi yang ada di dalam sindroma metabolik itu belum sampai ke penyakitnya. Jadi prediabetes, prehipertensi, belum sampai ke diabetes dan hipertensi. Tapi dari situ sebetulnya kita sudah bisa melihat bahwa diabetes dan hipertensi bisa dibilang adalah satu paket penyakit metabolik yang bisa terjadi pada seseorang dengan pola hidup yang sama. Jadi bisa dibilang bila seseorang itu punya pola makan atau pola hidup yang kurang baik, dia bisa menderita lebih dari satu penyakit metabolik. Jadi pertanyaan tadi sebetulnya sudah bisa terjawab ya. Apakah orang dengan gula darah tinggi berpeluang lebih tinggi mengalami tensi yang tinggi? Tentu saja iya. Apalagi kalau ini kita bicara diabetes mellitus tipe 2 yang sangat terkait dengan gaya hidup. Ya, cuma memang ada kondisi-kondisi lain yang bisa jadi tidak ada hubungannya. Misalnya, diabetes atau gula darah tinggi pada diabetes tipe 1, di mana diabetes tipe 1 itu tidak terkait dengan gaya hidup. Ini terkait dengan faktor genetik, ya, kerusakan pankreas, ada faktor infeksi virus dan lain-lain. Ini belum tentu orang tersebut gaya hidupnya nggak baik. Jadi bisa jadi memang sudah ada diabetes mellitus tipe 1, lalu bisa juga menyusul hipertensinya. Kenapa bisa begitu? Karena memang pada orang-orang dengan diabetes adanya resistensi insulin, adanya gangguan fungsi hormon insulin itu bisa mengganggu reseptor apa ya, mekanisme-mekanisme yang mengatur tekanan darah di dalam tubuh. Jadi kalau dijelaskan lebih detail itu sangat-sangat molekuler gitu ya. Jadi ada yang namanya jalur renin, angiotensin, aldosteron. Itu adalah salah satu jalur hormon yang sangat berpengaruh pada pengaturan tekanan darah pada manusia. Dan itu sangat dipengaruhi oleh fungsi insulin. Jadi begitu ada masalah di insulin, biasanya jalur ini akan terganggu. Nah, kalau jalur ini terganggu, di suatu titik dia akan menyebabkan gangguan dari pengaturan tekanan darah dan akhirnya mencetuskan hipertensi. Jadi gitu ya Nevo Friends, sudah jelas jawabannya, sebenarnya nggak perlu panjang-panjang, tapi sangat ada kaitan antara gula darah yang tinggi dengan tensi yang naik atau hipertensi. Jadi kalau kalian Nevo Friends, baik Nevo Friends maupun keluarga mengalami atau sudah mengalami prediabetes, hati-hati karena itu akan menjadi cikal bakal di mana kalian juga akan mengalami prehipertensi yang akhirnya nantinya akan mencetuskan hipertensi yang sebenarnya. Jadi begitu ada kejadian seperti itu atau kondisi seperti itu harus segera mengubah gaya hidup dan mencegah.